Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji UKIN PPG Batch 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Rusmayanti, mahasiswa PPG Universitas Negeri Antasari Banjarmasin. PPG Batch 1 tahun 2025 dengan nomor induk PPG 240401132318 sebagai guru pengajar di SDN 1 Tengah Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Kota Baru. Di video kali ini saya akan membawakan sebuah modul yang berjudul berdoa setelah sholat. Materi ini merupakan materi pendidikan agama Islam kelas 2 SD semester 2 tahun ajaran 2024-2025. Baiklah, mari kita simak videonya bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang soleh dan soleha hari ini? Baik. Ya, alhamdulillah semuanya kabarnya baik dan dalam keadaan sehat walafiat. Semoga anak-anakku semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap semangat dalam mengikuti proses pembelajaran hari ini. Baiklah, anak-anak ibu, sebelum kita lanjut, ibu mau absensi kalian atau ibu mau cek daftar hadir kalian satu persatu ya. Ibu mulai dari nomor urut 1. Dimulai dari atas nama Muhammad Yudhistira, Arif Rahman, Abdul Wahid, Alessia Adila, Afika Dr. Sadilani, dan yang terakhir Muhammad Azam. Ya, alhamdulillah hari ini hadir semua ya. Hadir semua ya. Nah, sebelumnya ibu mau cek pakaian kalian. Silakan berdiri dulu semuanya. Berdiri ya. Berdiri, ibu mau cek kerapian kalian hari ini. Ya, silakan duduk kembali. Ya, alhamdulillah hari ini pakaian kalian cukup rapi dan bersih. Jadi biasakan ketika kalian mau turun sekolah, pakaian itu harus bersih, rapi dan indah. Nah, jadi berpakaian itu harus rapi dan indah. Dimulai dari turun sekolah sampai kalian pulang sekolah harus rapi. Karena Allah itu mencintai orang-orang yang berhati. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.
selesai berdoa sebelum belajar. Jadi kenapa kita harus berdoa sebelum kita belajar? Agar kita dipermudah di dalam menuntut ilmu, agar kita dipermudah di dalam menerima pembelajaran kita sehari-hari. Nah, kalau kita mudah menerima ilmu, kita akan menjadi anak yang pintar dan cerdas. Baiklah, sebelum kita memulai topik kita pada hari ini, apakah kalian pernah melaksanakan sholat 5 waktu di rumah? Pernah ya? Pernah tidak? Biasanya sholat sama siapa? Ibu dan ayah. Sholat sama siapa? Ibu dan ayah. Jadi biasakan sholat fardu di rumah beserta ayah dan ibu. Ya, sholat berjamaah maksudnya ya. Terus kalau kalian setelah selesai sholat, apa yang kalian lakukan? Apa? Apa yang kalian lakukan setelah berdoa? Selesai sholat? Berzikir dan berdoa. Jadi setelah selesai sholat itu kita berzikir dan berdoa. Berdoa kepada siapa kita? Berdoa kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah anak-anakku, alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa kembali di dalam proses pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 2 SD semester 2 atau semester genap. Baiklah anak-anakku, sebelum kita masuk pada pembelajaran selanjutnya atau melanjutkan topik pembelajaran kita hari ini, marilah kita bersama-sama tepuk sholat ya. Mari bersama-sama
Iya, semuanya rajin berdoa. Semuanya rajin berdoa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman. Nah, jadi Allah itu sudah menjelaskan di dalam Al-Qur'an tentang cara berdoa, tentang kelebihan orang yang berdoa. Yang artinya Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan perkenankan bagimu apa yang kamu harapkan. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri tidak mau beribadah kepadaku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Nah, siapa yang mau masuk neraka? Semuanya mau masuk surga. Ya, apapun kita dimanapun berada itu kita harus berdoa ya, berdoa terus. Karena Allah selalu melihat kita. Paham? Ya, ngerti semuanya ya? Kemudian ada pun tata cara ketika kita berdoa. Bagaimana caranya kita berdoa? Ada yang tahu kan? Bagaimana caranya kita berdoa? Muhammad Fadli, bagaimana caranya berdoa? Iya, mengangkat kedua tangan. Tata cara berdoa yaitu mengangkat kedua tangan. Kemudian menghadap kiblat. Iya, satu tadi mengangkat kedua tangan. Kedua menghadap kiblat. Setelah kita itu berdoa mengangkat tangan kita dengan khusyuk menghadap kiblat, kita harus punya berkeyakinan hati. Nah, hati kita ini harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa kita semuanya. Paham? Nah, bunyi zikir tadi itu seperti apa bunyi zikir? Dibaca sebanyak 33 kali. Coba orang kalian dengan pasti dan lancar.
Ibu akhiri